Hai guys, ketemu lagi di channel kita. Terima kasih banyak yang sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan mendukung channel saya. Dan bagi yang baru menemukan channel saya, silakan subscribe dan jangan lupa like dan komennya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 3809 sampai 3812. Kita mulai aja ya. Dari bab 3809. Kelly West tidak berpikir bahwa Vacation begitu mudah sehingga dia juga terkesan oleh Ancengki. Terlebih lagi, dilihat dari penampilannya, dia tampak sangat mengagumi Ancengki. Ini membuatnya merasa lega dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan napas. Sangat bagus bahwa begitu banyak orang masih mengingatnya setelah bertahun-tahun. Vacation mengangguk dan buru-buru bertanya, "Kelly, bagaimana kamu bertemu Ancengki?" Kelly West berkata dengan tatapan nostalgia, "Ketika saya pertama kali memasuki lingkaran desain, kemajuannya tidak mulus. Meskipun saya mengerjakan desain rumah pribadi kelas atas, pengguna kelas atas sangat melimahkan saya sebagai desainer pemula. Dan dalam masyarakat Amerika Serikat pada masa lalu, wanita didiskriminasi dan dalam banyak pekerjaan. Dan industri desain tentu saja tidak terkecuali." Berbicara tentang ini, dia menghela napas dan berkata dengan penuh syukur, "Saya hemat dan menggunakan $5.000 untuk membuka pameran desain tunggal pertama saya di Brooklyn, New York. Tetapi, pameran desain itu hampir tidak ada yang peduli. Kadang-kadang ada penonton yang datang, biasa menggeleng-gelengkan kepala dan berjalan keluar. Sampai Ancengki yang kebetulan lewat saat itu." "Lalu bagaimana?" Vacation bertanya dengan tidak sabar. "Lalu dia memberimu kesempatan, bukan?" Kelly West tersenyum dengan tulus dan melanjutkan, "Saya pikir dia memberi saya dunia yang sama sekali baru. Setelah itu, dia tidak hanya memberi saya sebuah rumah besar di Manhattan, seluruh desain casing, bahkan membawa saya langsung ke masyarakat atas di Manhattan dan merekomendasikan saya kepada semua orang di sekitarnya. Sejak itu, saya menjadi sangat panas. Dan desainnya seluruh kasus pertama belum selesai, saya telah menjadi perancang rumah pribadi yang panas di Manhattan." Vacation tidak bisa menahan desahannya. Sungguh menakjubkan dapat berbagi sumber daya teratas dengan orang asing tanpa pabrik. Tidak heran, ada begitu banyak perusahaan di lembah Silikon yang semakin kuat di bawah investasinya. Orang yang membawa kursi sedan oleh orang lain seringkali dapat mencapai kesuksesan terbesar. Kelly West mengatakan, dalam persetujuan yang tak tertandingi, dia memang orang yang sangat tidak mementingkan diri sendiri, terutama untuk pendatang baru. Dia selalu sangat mendukung. Jika dia berpikir Anda memang orang yang cakap dan berbakat, maka dia tidak akan pernah duduk dan menonton. Kemampuan Anda dan bakat telah terkubur dan dikecewakan. Seuturan di samping sangat terpesona olehnya. Meskipun dia memiliki sedikit pengalaman sosial, dia belum pernah bertemu seorang seperti Ancengki. Menurutnya, wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya atau bahkan baru pertama kali mendengarnya, tampaknya memancarkan pesona kepribadian yang sangat tak terbatas. Tetapi ketika Kelly West mengatakan bahwa Ancengki telah meninggal 20 tahun yang lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Permisi, Nona Ann, mengapa dia meninggal begitu cepat?" "Saya tidak tahu." Kelly West menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tahu bahwa keluarganya mengaku telah meninggal dalam kecelakaan pada saat itu. Apa penyebab spesifikasinya, saya tidak tahu." Vacation berkata sangat serius pada saat ini. "Kematian Ancengki, saya pernah mendengar kakek saya membicarakannya. Tampaknya alasan dibaliknya sangat rumit sehingga dia tertutup.
Saya sebenarnya bertanya kepadanya beberapa kali dan dia memberikan peringatan yang sangat serius. Jadi, saya tidak ingin menjelajah dan bahkan tidak mengatakan bahwa Ansia dapat berada di peringkat ketiga teratas di antara keluarga top dunia. Tetapi, dalam menghadapi masalah ini, saya tidak punya perjuangan apapun. Kelly West tersenyum dan tak berdaya dan berkata, "Mari kita berhenti membicarakan topik-topik berat ini. Bukankah Nona Xiao masih membawa kita berkeliling Jinling?" Ya, Vicky juga mengatakan dengan cepat dan mengubah topik pembicaraan. Dan berkata kepada Xiao Churan, "Churan, kami akan mengikutimu untuk jangka waktu ini." Xiao Churan dengan cepat berkata, "Aku sudah merencanakan semuanya. Atau haruskah aku pergi sekarang?" Bagus. Xiao Churan membawa Vacation dan Kerry West berkeliling sepanjang hari. Tetapi kakinya tergores dan dia masih penuh energi. Bukan hanya karena Kelly West adalah idolanya, tetapi juga karena perjalanan ini dia telah mendengar banyak pengalaman legendaris tentang Ancengki. Setelah banyak mendengarkan, Xiao Churan bahkan merasa jika dia mendengarkan lagi, dia takut akan mengubah idola kehidupannya dari Kelly West menjadi Ancengki yang telah mati selama 20 tahun. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita legendaris ini sebenarnya adalah ibu suaminya. Kita lanjut lagi, bab 3810. Ketika sampai di rumah, Xiao Churan sudah lelah dan sakit begitu dia duduk di sofa. Melihat dia melepas kaos kaki, Ye Chen benar-benar menggosokkan beberapa gelembung di kakinya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedih, "Istriku, apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari? Mengapa kamu memakai begitu banyak gelembung?" Xiao Churan tersenyum malu dan berkata, "Saya bodoh hari ini. Saya lupa memakai sepatu cat. Saya membawanya untuk mengunjungi beberapa atraksi dan berjalan lebih dari 20.000 langkah." Saat dia berkata, dia menyeringai dan berkata, "Tidak apa-apa. Pasti akan lebih baik jika kamu menggantikannya dengan satu sepatu cat besok." Ye Chen berseru dan bertanya, "Kakimu semua seperti ini dan aku akan pergi berbelanja besok." Xiao Churan mengangguk dan berkata dengan serius, "Tentu saja ingin pergi. Suami, Anda tidak tahu, Anda benar-benar dapat belajar banyak dari Nona Zhan dan Nona West. Saya merasa bahwa saya dan mereka tidak berada di dunia yang sama. Saya belum pernah mendengar banyak hal yang bahkan saya dengar." Ye Chen bertanya tanpa daya, "Istriku, ini adalah era informasi sekarang. Semuanya menyebar begitu cepat. Bahkan jika kamu belum makan babi, apakah kamu pernah melihat babi berlari?" Xiao Churan berkata dengan sungguh-sungguh, "Suamiku, mereka berbicara banyak tentang masyarakat kelas atas Amerika. Saya belum pernah mendengarnya. Dulu saya berpikir bahwa orang terkaya di Amerika adalah Bill Gates. Orang yang tahu bahwa mereka benar-benar kaya tidak akan muncul sama sekali. Asal Bill Gates di Amerika Serikat dan bahkan mungkin tidak masuk 10 besar." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bukankah ini normal? Jangan bicara tentang orang kaya." Bahkan Xiao Changgan dan Xiao Hongyan tidak berani membiarkan wanita tua Xiao tahu berapa banyak uang di saku mereka. Tetapi siapapun yang memilikinya kemampuan untuk menyembunyikan kekayaan, saya pasti telah melakukan yang terbaik untuk menutupi kekayaan mereka. Adapun orang-orang peringkat di Forbes, alasan utama mengapa mereka ada dalam daftar adalah karena kebanyakan dari mereka adalah bos dari perusahaan yang terdaftar, bahkan banyak yang terdaftar di perusahaan. Perusahaan yang terdaftar harus mengungkapkan data keuangan sesuai dengan peraturan. Jadi, jelas berapa banyak yang mereka pegang. Ini Xiao Churan menjulurkan lidahnya dan berkata, "Mungkin saya belum pernah memperhatikan itu sebelumnya. Jadi, pengetahuan saya masih menempel di berita dan surat kabar 10 tahun yang lalu." Setelah mendengarkan, saya menyadari bahwa dunia ini tampak jauh lebih rumit dari yang saya kira. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Setuju."
Kompleksitas dunia ini mungkin melebihi imajinasi kebanyakan orang. Tetapi, bagi orang biasa seperti kita, mengetahui terlalu banyak tidak ada artinya. Apa yang sebenarnya ingin kita lakukan adalah jika Anda mengatur hidup Anda sendiri. Ya, paling-paling semuanya akan diperlakukan sebagai percakapan setelah makan malam. Itu hampir cukup untuk menghilangkan kebosananmu dengan mengobrol. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Istriku, duduklah sebentar. Aku akan membawakanmu baskom berisi air hangat untuk kakimu, yang akan membantu menghilangkan rasa lelah dan lepuhmu." Itulah yang saya katakan, tetapi Ye Chen juga tahu bahwa merendam kaki tidak melebih dari mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya. Jadi dia berencana untuk menggunakan sedikit energi spiritualnya untuk membantu menyelesaikannya, sepenuhnya atas nama merendam kaki. Xiaochuran tersenyum dan berkata, "Terima kasih suamiku, kakiku benar-benar tidak berguna. Aku hanya bisa merepotkan suamiku untuk meminta bantuan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apa ini kamu menunggu dengan patuh?" Setelah berbicara, Ye Chen datang ke kamar mandi dan membawa securan baskom berisi air hangat. Merendam sedikit energi spiritual ke dalam air dan meletakkan baskom di bawah kakinya setelah kembali. Dan berkata kepada Xiaochuran, "Ayo, istri, masukkan kakimu dan rendam sebentar." Xiaochuran mengangguk dan berkata dengan malu-malu, "Terima kasih, suami." Ye Chen tersenyum manja. "Kapan kamu begitu sopan dengan suamimu?" Dengan itu, Ye Chen berkata dengan sedih, "Kamu jangan terlalu peduli tentang Keliwes, apalagi cerita yang mereka ceritakan, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya orang biasa. Ini hanya masalah memiliki kehidupan yang baik Anda sendiri." Xiaochuran mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Sebenarnya saya selalu memperingatkan diri saya sendiri seperti ini. Dengarkan saja komentar semacam ini. Jangan terlalu dalam, apalagi menggantikannya terlalu banyak." Berbicara tentang ini, Xiaochuran berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Namun, hari ini saya mendengarkan mereka berbicara tentang seseorang wanita yang kuat dan yang belum pernah mendengar sebelumnya, tetapi sangat kuat. Setelah mendengarkan perbuatannya, saya benar-benar sangat terkejut. Dalam sekejap, aku merasa seperti wanita kecil tanpa ambisi seperti diriku. Dibandingkan dengan orang yang begitu bersinar, itu terlalu kecil." Ye Chen tersenyum dan bertanya, "Wanita kuat apa yang begitu kuat sehingga membuat istriku mulai meragukan dirinya sendiri?" Xiaochuran berkata dengan sungguh-sungguh, "Wanita kuat ini bernama An Chengqi dan dia adalah orang Cina Amerika. Pernahkah Anda mendengar ceritanya, suami?" Kita lanjut lagi, bab 3811. Ketika Ye Chen mendengar nama ibunya dan benar-benar mengatakan dari mulut istrinya Xiaochuran, seluruh tubuhnya tampak telah dicor dengan teknik fiksasi, berdiri diam di tempat. Pada saat ini, kesadaran Ye Chen juga tampaknya telah kehilangan kontak dengan tubuhnya. Dan lautan badai muncul di dalam hatinya, dan emosinya juga di luar kendali. Dia segera bertanya, "Apa yang mereka katakan padamu?" Melihat Ye Chen sangat bersemangat, Xiaochuran bertanya dengan heran, "Suamiku, apakah kamu lakukan dengan sangat bersemangat? Pernahkah kamu mendengar tentang An Chengqi?" Pertanyaan Xiaochuran menyebabkan Ye Chen tiba-tiba berada di tenggorokannya. Di masa lalu, Xiaochuran juga bertanya kepada Ye Chen beberapa kali tentang situasi orang tuanya. Ye Chen tidak tahan untuk berbohong tentang kematian orang tuanya. Jadi, dia memberitahu Xiaochuran dengan jujur bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika dia berusia 8 tahun. Namun, meski Ye Chen tidak tahan untuk berbohong tentang masalah ini, dia memiliki keberatan. Misalnya, dia tidak pernah memberitahu nama Xiaochuran tentang nama orang tuanya dan kehidupan mereka. Oleh karena itu, Xiaochuran selalu merasa bahwa Ye Chen mungkin telah kehilangan orang tuanya lebih awal. Jadi, dia telah melupakan banyak kenangan dan informasi tentang orang tuanya. Apalagi, Xiaochuran bukan Fei-Kexin. Dia tidak memiliki otak Fei-Kexin. Dia juga tidak memiliki kekuatan Fei-Kexin. Jadi, setelah mendengarkan masa lalu orang tua Ye Chen, dia tidak pernah ragu. Oleh karena itu, Xiaochuran tidak mempersoalkannya lebih jauh setelah
mendetail. Namun, reaksi Ye Chen terhadap 3 kata An Cheng Ki benar-benar mengejutkan Xiao Churan. Dia menyadari dalam hatinya, jika Ye Chen belum pernah mendengar tentang An Cheng Ki, dia tidak akan pernah memiliki reaksi yang begitu gelisah. Tetapi ini hampir tidak ada informasi atas nama seseorang di internet. Saya baru pertama kali mendengarnya hari ini. Bagaimana Ye Chen mengetahuinya? Ye Chen akhirnya menyadari saat ini bahwa apa yang baru saja dia tunjukkan salah. Jadi, dia menjelaskan kepada Xiao Churan, ketika saya pergi ke Yanjing untuk menunjukkan Feng Shui di rumah Nona Gu, saya mendengarkan orang tua Nona Gu menyebut orang ini. Seolah-olah mereka mengenal An Cheng Ki dan memiliki hubungan yang baik. Jadi, saya mendengarkan ada seseorang sedikit terkejut menyebutkannya juga. Xiao Churan segera merasa bahwa pernyataan Ye Chen masuk akal. Jadi dia tidak memiliki keraguan dalam pikirannya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Jadi begitu." Ye Chen bertanya lagi saat ini, "Istri, apa yang mereka berdua bicarakan tentang Nona An Cheng Ki ini?" "Saya juga ingin tahu tentang urusannya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang sesuatu juga?" Xiao Churan berpikir sejenak dan berkata, "Mereka bercerita banyak tentang An Cheng Ki. Idola saya, Kelly West, bahkan didorong olehnya saat itu." Dengan mengatakan itu, Xiao Churan menceritakan apa yang didengar hari ini tentang An Cheng Ki. Ye Chen hanya tahu bahwa ketika ibunya masih belum mengenal ayahnya, Ye Changying, dia sudah mengenal Kelly West. Dia bahkan tahu hari ini bahwa villa tempat dia tinggal di Yanjing saat masih kecil ternyata adalah ruang pernikahan yang dirancang oleh Kelly West di Cina untuk ibunya. Sayang sekali rumah ini sudah tidak ada lagi. Itu dibangun kembali oleh keluarga Ye dan jejak tahun ini telah sepenuhnya dihapus. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dengan emosi. Bahkan menyesali bahwa dia telah menyerahkan rumah tua tempat orang tuanya tinggal di Jinding ke Hu Haiking di pelelangan. Pada saat ini, Xiao Churan berkata dengan sedih, "Saya hanya tidak berpikir bahwa seorang wanita super yang luar biasa akan mati muda." Dan mendengarkan arti dari mereka berdua, tampaknya penyebab kematian An Cheng Ki ada juga tampilan yang aneh. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia merasa seolah-olah dipukul oleh palu yang berat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa?" "Mereka berdua, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu?" Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona West tidak tahu apa-apa. Dia bilang dia hanya tahu bahwa An Cheng Ki meninggal di Tiongkok. Dan keluarga ibunya mengaku telah meninggal dalam kecelakaan. Tetapi Nona Zhan mengatakan bahwa kakeknya sepertinya khawatir tentang ini. Dia merahasiakannya dan bahkan mengatakan bahwa rahasia di balik kejadian ini bahkan anggota keluarga An Cheng Ki tidak berani mengejarnya." Ye Chen terkejut dan bertanya dengan cepat, "Apakah Nona Zhan itu memiliki petunjuk yang lebih spesifik?" "Tidak," Xiao Churan menggelengkan kepala dan berkata, "Saya mendengarkan apa yang dikatakan Nona Zhan. Kakeknya tidak ingin dia tanya terlalu banyak. Saya merasa kakeknya tahu sesuatu dan takut melibatkannya. Jadi dia tidak melakukannya." "Jangan biarkan dia bertanya terlalu banyak." Ye Chen sedikit bersemangat dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin tahu alasan sebenarnya dari kematian orang tuanya. Tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk yang sebenarnya. Awalnya dia berpikir bahwa kematian orang tuanya pasti disebabkan oleh keluarga Su. Tetapi ketika dia berhubungan dengan keluarga Su, dia secara bertahap membatalkan ide ini. Karena keluarga Su tidak bisa menjadi lawan dari orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3812. Kemudian dia curiga bahwa ini terkait erat dengan keluarga Rothschild. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk yang berharga. Karena itu,
Apa yang dikatakan Xiao Churan hari ini memberi Ye Chen harapan besar. Dia merasa bahwa jika dia bisa menemukan cara untuk membuat kakek Fekeshin berbicara, maka masalah ini mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk terungkap. Memikirkan hal ini, dia segera membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah Fei Yanzhong datang ke Jinling, dia akan memaksanya untuk berbicara, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Bahkan jika Anda mengambil pengetahuan spiritualnya dan memberinya petunjuk psikologis yang kuat, Anda harus membiarkan dia berbicara semua tentang cerita dalam yang dia tahu. Pada saat yang sama, hati dan harapan Ye Chen untuk pelelangan pil peremajaan telah melampaui segalanya saat ini. Adapun Fekeshin, jika Anda ingin bermain kurva untuk menyelamatkan negara, biarkan dia bermain. Ye Chen sekarang tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Satu-satu hal yang dia pedulikan adalah membiarkan kakeknya Fei Yanzhong bergegas. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa hari berkenalan, Xiao Churan, Fekeshin, dan Kelly West menjadi lebih akrab satu sama lain, dan bahkan mulai memelihara persahabatan sejati. Fekeshin biasa menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan Xiao Churan untuk menolaknya, dan bahkan berpikir bahwa setelah pelelangan selesai dan kakeknya mendapatkan pil peremajaan, dia akan mengungkapkan pada Xiao Churan sesegera mungkin. Tentu saja dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia bertobat, dia tidak bisa menjual Ye Chen. Jika tidak, itu akan benar-benar menyinggung Ye Chen sampai mati. Pada saat yang sama, hari-hari lelang Hao Chun dan secara bertahap semakin dekat. Istana Buckingham akhirnya mencapai waktu di mana semua penyewa harus check out. Pukul 12 hari ini, semua tamu harus check out. Selanjutnya, Istana Buckingham akan ditutup secara resmi untuk manajemen dan tidak lagi melayani tamu. Selama waktu ini, Istana Buckingham akan melakukan segala upaya untuk mempersiapkan hal-hal yang relevan dari lelang peremajaan. Pada saat ini, Chen Sekai menjadi semakin gugup. Karena orang kaya yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini mungkin bernilai lebih dari beberapa triliun dolar. Ketika mereka tinggal di Istana Buckingham, mereka juga akan berpartisipasi dalam pelelangan di Istana Buckingham. Oleh karena itu, tekanan keamanan bagi orang tersebut penanggung jawab Istana Buckingham lebih berat dari Tarzan. Karena jika gerombolan orang kaya itu datang dan pergi dengan sikap rendah hati, Istana Buckingham secara resmi akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ye Chen. Tetapi, jika salah satu dari orang kaya ini mengalami insiden di Istana Buckingham, itu akan mempengaruhi reputasi seluruh keluarga Ye. Untungnya, Wan Pojun mengirim sejumlah master Wan Longdian dari luar negeri, yang dipimpin oleh Chen Zhongli secara pribadi, yang bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan seluruh lerang, yang membuat Chen Sekai menghela napas lega. Setelah pekerjaan keamanan pada dasarnya tenang, Chen Sekai mulai secara intensif memahami persiapan layanan. Semua kamar hotel dibersihkan dan dibersihkan secara menyeluruh. Kasur, karpet, dan tempat tidur semuanya diganti dengan yang baru. Furnitur dan peralatan yang bermasalah telah diperbaiki dan diganti langsung. Semuanya untuk membuat lelang ini sempurna. Karena lokasi khusus dari pelelangan Hao Chundan masih belum ada publisitas tentang hal itu. Oleh karena itu, ketika orang-orang kaya tiba di Jinling pada hari pelaporan, mereka perlu mengirim iring-iringan mobil dari Istana Buckingham untuk menjemput mereka dari bandara ke hotel satu persatu. Dan karena banyaknya orang yang datang, Chen Sekai meminta petunjuk kepada Ye Chen. Tuan, saya berencana untuk menggambarkan 40 Loy Roche Phantom dari seluruh negeri. Saat itu, kami akan membentuk 5 tim pramutamu dalam kelompok 8. Pada saat itu, 5 tim pramutamu ini akan bertanggung jawab atas transportasi semua tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan akan mengizinkan mereka melakukan perjalanan
dan dari hotel ke bandara. Mereka benar-benar mewah dan elegan. Bagaimana menurut Anda? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, pasti ada tim, dan 5 tim harus bisa bolak-balik. Berbicara tentang ini, Ye Chen berbalik dan berkata, tapi Rolls-Royce Phantom tidak halus. Jadi mari kita ubah ke yang lain. Chen Shikai bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan, apa yang Anda sarankan? Ye Chen berkata dengan ringan, kali ini sebagian besar orang di sini adalah teman asing. Sebagai tuan rumah, kita harus menggunakan produk dalam negeri yang kita banggakan. Jadi, mari kita menggunakan bendera merah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, buat yang baru bergabung, silakan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih juga telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi. See you.